Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jin yang pertama kali mendengar Al-Quran mengingatkan kita kepada salah satu surat dalam Al-Quran. Dalam surat tersebut, Allah menceritakan kisah sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Jin, terdiri dari atas 28 ayat. Dinamai Al-Jin diambil dari perkataan jin yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinna faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, bangsa jin kerap mencuri kabar dari langit untuk kemudian membohongi manusia lewat perantara lisan para dukun. Setelah Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, para jin kemudian mencari tahu wahyu yang diturunkan itu. Mereka penasaran, ingin mengetahui isi Al-Quran tersebut. Mereka pun berpencar ke penjuru bumi untuk mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Dikisahkan, ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat, para jin mendengar lantunan itu dan merasa takjub lantaran tidak pernah mendengar untaian kata seindah itu sebelumnya. Demi Allah, inilah yang telah menghalangi kita dari mendengar berita-berita langit, sahut mereka satu sama lain. Mereka pun kembali ke kaumnya. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, ujar jin kepada pimpinannya. Setelah itu turunlah wahyu surat Al-Jin ayat 1 kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak lagi bisa ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, apa yang telah terjadi di barat dan di timur, sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit? Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu, yang kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengarkan suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah dengan getaran iman. Para jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah yang mulia. Itulah sebab turunnya surat Al-Jin ayat 1. Sementara pendapat Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifat As-Safwah punya kisah lain dari sebab turunnya surat di atas. Dari Sahal bin Abdillah, beliau berkata, suatu hari aku berada di permukiman yang dulunya ditempati kaum Ad. Tiba-tiba aku melihat perkampungan di permukaan tanah lapang yang berlubang. Di sana terdapat istana megah yang terbuat dari batu yang atap dan pintunya berlubang. Aku melihat di lubang tersebut banyak jin bermukim. Karena penasaran, aku memutuskan untuk masuk ke istana guna melihat sesuatu di dalamnya. Tak lama kemudian, aku melihat seorang tua yang berbadan besar, memakai jubah dari wol yang sangat lembut. Ia tengah melaksanakan solat menghadap Ka'bah. Aku tidak terlalu kaget dengan besar badannya, tapi aku lebih kaget dengan apa yang dipakainya. Betapa lembut wol tersebut terlihat di hadapanku. Lantas aku memberi salam padanya, dan ia pun menjawab salamku. Wahai Sahal, sesungguhnya bukan badan yang membuat pakaian seseorang itu lusuh. Akan tetapi, yang membuatnya lusuh dan usang adalah uap-uap dosa dan makanan-makanan haram. Sesungguhnya jubah ini telah melekat di tubuh saya selama 700 tahun. Dan dengan jubah ini, aku telah bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Saya beriman kepada keduanya, ucap orang tadi seakan mengetahui isi benak Sayyidina Sahal. Siapa engkau? Tanya aku penasaran. Saya adalah jin yang tentangnya diturunkan ayat Al-Jin ayat 1, jawab orang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.